日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Ihza. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Omong-omong, mungkin ada sahabat Senpai yang bertanya-tanya, wah, ada apa ini Senpai? Kayaknya lain daripada hari biasanya. Banyak sekali pajangan-pajangan di meja ini. Cangklong ya? Ya, cangklong atau pipa. Senpai mau jualan? Oh enggak, saya nggak mau jualan. Ini kita ingin bercerita tentang cangklong, atau kadang-kadang juga saya menyebutnya pipa, karena dalam bahasa Inggrisnya disebut pipe, kan, pipa. Nah, saya ingin bercerita tentang cangklong, karena cangklong itu setidak-tidaknya pernah menjadi bagian dari hidup saya. Kalau bukan masih tetap menjadi bagian dari hidup saya tersebut. Oh, tapi gimana Senpai? Ini apa cangklong Senpai ini semuanya made in Jepang? Kan ini bincang-bincang tentang Jepang, bukan bincang-bincang tentang cangklong. Oh, ini ceritanya begini. Makanya tayangan kita kali ini saya beri judul Masa-masa Studi di Jepang Mengenang 25 Tahun Menghisap Cangklong. Nah, itu judulnya. Jadi ada kaitannya dengan Jepang. Gimana ceritanya, Senpai? Ya, sebenarnya awal mula saya menghisap cangklong itu waktu saya masih studi di Jepang. Sudah lama saya ingin menghisap cangklong, tetapi pada saat saya sudah mau menghisap pun, orang-orang dekat saya, termasuk kawan-kawan saya, mengatakan, Yusron, masih terlalu muda untuk hisap cangklong. Nantilah, tunggu. Jadi saya tunggulah, akhirnya sampai usia 40 tahun. Nah, jadi setelah usia 40 tahun, saya mulai ngisap cangklong. Sebenarnya sih belum terlalu lama juga. Berarti itu tahun 1997. Nah, kalau dulu itu 25 tahun yang lalu, berarti usia saya 40, sekarang usia saya ya sekitar 64-65 itulah. Nah, itu ceritanya. Tapi benar juga kalau kita bicara tentang cangklong itu citra orang tua. Mungkin juga, tapi mungkin juga enggak. Nah, saya ada cerita lucu tentang cangklong ini. Jadi suatu hari pada tahun 2004-2009 itu saya di DPR RI menjadi wakil ketua Komisi 1 bidang pertahanan. Nah, saya masih ngisap cangklong zaman itu, asal mulanya dari Jepang tadi. Kemudian banyak orang mengenal saya di zaman itu, yang namanya Yusron itu yang mana? Itu yang pakai cangklong. Nah, itu dulunya. Ada kawan saya satu lagi di DPR itu, sama satu praksi dengan saya, yang namanya Ali Ngabalin. Kalau Ali Ngabalin yang mana? Itu yang pakai serban. Nah, jadi kalau Ali serban, kalau saya cangklong. Itu kisah cerita tentang masa lalu. Nah, cerita tentang di DPR tadi, suatu hari saya harus terbang ke Jawa Barat, ke Pamengpek. Kita mau mencoba roket buatan Lapan. Jadi pada saat itu kita diributkan, kita punya pesawat Sukhoi, tetapi pesawatnya tidak bisa nembak. Diam-diam, ini Lapan membuat roket. Jadi saya sebagai Deputi Komisi 1 Bidang Pertahanan harus meninjau percobaan roket itu. Kita berangkat ke Halim, dan kemudian terbang ke lapangan terbang di Bandung sana. Nanti disambung naik helikopter Super Puma untuk ke Pamengpek. Nah, pas di Halim itu setengah 4 pagi, ada seseorang yang saya nggak kenal. Nah, bajunya nggak matching. Jadi masih menghisap pipa Pak Yusron, katanya. Saya masih. Ya, itu ngisap pipa itu tandanya memang itu bahkan merupakan ciri orang sudah tua. Kenapa? Kata saya kan. Ya, itulah pipa itu, kayak orang tua. Kalau nggak dihisap, mati katanya. Terus dia hehehe ketawa. Saya tidak paham itu apa canda kawan itu, tapi saya pikir hebat kali ini orang nggak kenal dengan saya, kok berani bercanda semacam begini. Saya diam aja. Udah naik pesawat Fokker 28, mendarat di Bandung, hari hujan. Kemudian kita mencoba. Hujan sudah agak reda, naik ke heli Super Puma. Di situ diaturlah oleh kru
Jadi ada Panglima TNI Joko Suyanto saat itu, ada saya. Nah ada seorang yang canda tadi yang mengatakan pipa itu orang tua sama, kalau nggak dihisap dia mati. Jadi pas sudah mau duduk di situ, kru mengatakan, Pak Menteri duduknya sebelah sini. Astagfirullah, ini menteri ya gitu. Saya jadi ketawa sendiri. Oh pantasan kalau gitu dia berani canda dengan saya seperti itu gitu, karena dia menganggap ya kita koleha, kita sama-sama satu level lah gitu. Nah itu kisah lucu tentang pipa tadi. Nah kembali ke Jepang, apa sih sebenarnya nikmatnya atau apa yang mendorong senpai untuk mulai merokok cangklong itu di Jepang sana? Sebenarnya begini, itu ada romantismenya sendiri. Bahwa Jepang itu kan negara 4 musim. Jadi pada saat dingin, itu dingin sekali. Kita bahkan ada bahan kimia yang ditaruh dalam kantong, biasanya namanya hukuro. Itu biasanya Jepang pegang itu untuk menghangatkan tangan. Nah kalau ngisap pipa, itu pada musim dingin itu tidak perlu hukuro tadi. Kita pegang pipa itu, sekaligus tangan akan menjadi hangat. Kita pun bisa menikmati di tembakau. Nah lalu juga canda saya, supaya nggak salah pegang lagi tangan kan. Nah kalau sudah pegang pipa kan nggak, nanti salah pegang, nggak tahu itu pegang sama apa, bisa jadi urusan, bisa jadi bahaya. Nah itu kisah saya menghisap pipa itu gitu kan. Nah jadi saya mengatakan itu tahun 97 berarti saya mulai menghisap pipa, berarti sekitar 25 tahun yang lalu. Saat itu tidak ada, bahkan masih amat sedikit orang menghisap cangklong di Indonesia ini, sehingga saya pun mengalami kesulitan untuk katakanlah mendapatkan cangklong. Nah hampir semua cangklong yang saya gelar di meja saya ini, dan ini hanya sebagian saja karena saya mempunyai lebih dari 200 pieces, tadi susah membawanya, saya bawa sebagian saja lah. Nah hampir semua cangklong yang ada di meja saya ini buatan Eropa. Nah paling jauh itu buatan Turki gitu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi gimana senpai kalau pergi nyangklong itu praktis apa tidak? Ya saya bilang praktis. Ini di tempat saya ada kantong ini. Jadi tidak perlu bawa cangklong semua kalau mau nyangklong, bawa ini saja. Itu apa di dalamnya senpai? Nah, ini kan ada resletingnya, dibuka. Nah, nah ini keluar cangklongnya kan. Ini cangklong yang berbentuk lurus. Ada yang bengkok, nanti saya akan jelaskan. Lalu dalam situ ada apa lagi sampai? Nah, ada ini. Orang nyangklong kalau nggak ada ini, boleh katakan nggak mungkin dia bisa nyangklong tanpa ada alat ini. Ini alat punya tiga fungsi. Jadi yang pertama ini ada seperti ini, ya, bisa dilihat di kamera gitu kan. Nah ini kalau dia buntu, kalau dia apa, nah ini kita tusuk ini, fungsinya ini kan, nah, bisa tusuk ke dalam sana. Nah, lalu kalau nanti cangklongnya mau dibersihkan, ini kan kayak pisau modelnya, ini bisa untuk ngerik. Nah, gitu kan. Nah lalu ada yang lebih penting lagi itu ini. Jadi sama seperti kita masak pakai kayu bakar ya. Kayu itu kalau nggak dibetulkan mati apinya. Jadi ini untuk membetulkan apinya, kadang ditekan-tekan, ditoel, abunya dibuang. Nah ini benda yang amat vital. Jadi bagi kawan-kawan yang mau nyangklong misalnya, dimiliki paling tidak satu cangklong, lalu ada filter-filter dan ada ini. Nah kalau nggak ada ini, ya nggak ada ini nggak apa-apa lah. Tapi kalau nggak ada ini susah menyangklong, apalagi nggak ada ininya. Gitu. Jadi ini vital dua ini. Nah. Lalu gimana ceritanya sampai asal usul cangklong itu? Nah, jadi sebenarnya asal usul cangklong itu dari suku Indian di Amerika. Nah, rokok apa cangklong sampai di Indian itu? Cangklong. Bedanya dengan cangklong Eropa itu adalah cangklong Indian itu panjang tangkainya. Nah, saya akan jelaskan juga nanti kalau nggak lupa. Mengapa itu panjang? Ya, supaya mulut kita nggak panas. Tapi cangklong-cangklong Eropa dan cangklong kita pun juga belakang membuat itu pendek begini. Mengapa? Ya, ini supaya lebih praktis, supaya bisa lebih mudah dibawa ke mana-mana. Nah, jadi cangklong itu mulai
dikenal di suku Indian di Amerika sekitar tahun 1500. Tahun 1500, dan itu sebenarnya digunakan oleh suku bangsa Indian itu atau orang Indian itu sebagai ritual perdamaian. Jadi sama juga barangkali di Timur Tengah ada orang ngisap sisa kan, nah itu dihisap sama-sama. Nah itu juga gitu. Jadi ada nilai-nilai ritualnya atau religinya lah menurut orang Indian itu. Nah, lalu bagaimana ceritanya sampai itu cangklong pada abad ke-16 ya, itu mulai masuk ke Eropa. Nah kalau itu wallahualam saya harus mengkaji lebih dalam lagi, tetapi yang jelas itu abad ke-16 cangklong itu mulai masuk ke Eropa, dan pantas dicatat bahwa di awal abad ke-20 dunia kedokteran barat itu mulai memperkenalkan cangklong itu sebagai sarana pengobatan psikoaktif. Jadi obat dulu itu abad ke-20, ini sejarah. Nah bahwa sekarang begitu begini tentang cangklong, tentang rokok, yaitu mungkin paradigma zaman paradigma yang berbeda dan seterusnya. Nah, itu kisahnya. Kita maju penjelasan kita ke titik lain, nanti ada yang kurang kita akan tambahin, mungkin mundur lagi. Nah, lalu tadi cangklong itu terbuat dari apa ya, senpai gitu. Ya, mungkin sudah ada yang lihat di sini. Yang jelas cangklong itu bukan dari emas gitu kan. Walaupun emas itu mahal, tidak ada cangklong dari emas gitu. Nah, dan jadi cangklong itu umumnya ya dari kayu. Kayunya kayu apa, senpai? Nah, itu dia. Jadi cangklong itu dulu ya dibuat pakai kayu macam-macam lah. Nah, tapi sejarahnya, konon kabarnya, itu pada abad ke-16 itu ada orang Prancis berjalan ke selatan Prancis, ke daerah namanya Korsika di Prancis Selatan. Nah, jadi kemudian di dalam perjalanan pipanya itu pecah. Nah, dia barangkali cangklong berat, dia pusing juga kepala kata dia kan. Nah, jadi gimana gitu? Dia meminta pemahat lokal di tempat di perjalanan dia tuh untuk membuatkan dia cangklong darurat. Nah, disitulah jadi orang lokal tadi membuatkan cangklong dari kayu briar tadi, tulisannya briar, bacanya briar. Jadi itu daerah yang ditemukan pohon yang ditemukan di Prancis Selatan, di daerah Mediterania, dan juga termasuk juga daerah Spanyol, Portugal, dan seterusnya. Lebih jauh lagi bahkan belakangan itu ternyata walaupun lain kelasnya di Kamerun juga ditemukan pohon briar tadi gitu. Nah, lalu hanya pohon briar sampai ya enggak. Kalau Jepang itu juga membuat ini itu dengan menggunakan pohon suge kata Jepang. Tapi kalau di kita dibilang itu Hokkien tea. Ada sejenis pohon tanaman pagar, teh Hokkien. Nah, saya enggak tahu bisa jadi teh apa tidak. Itu juga merupakan bahan yang baik menurut Jepang untuk dijadikan sebagai bahan untuk cangklong itu gitu kan. Nah, lalu selain itu apa gitu? Nah, tadi dulu orang menggunakan juga kayu beech namanya, tapi ya itu tadi pecah, maka digantilah pakai briar tadi. Secara kebetulan ternyata kayu briar yang dibuat oleh pemahat lokal tadi itulah kayu yang paling baik untuk pipa itu. Nah, jadi temuannya ini temuan secara kebetulan, begitu, bukan sengaja-ngaja. Gimana Pak Yuskan atau senpai itu pohon briar itu? Ya sebenarnya itu yang di bagian ini kan untuk bagian pipa itu bagian daerah akarnya yang sebenarnya seperti bukan bagian dari pohon itu sendiri kabarnya. Jadi semacam benalu, semacam tumor di pohon itu yang membengkak. Nah, itu membuat kayu itu jendol menggelembung gitu, umumnya gitu. Itu di dalam tanah. Nah, itu yang digali dijadikan sebagai pipa tadi. Nah, tentu prosesnya panjang, ya, digali, dipotong, dikeringkan, bahkan direbus untuk membuang akar-akar pohon itu, gitu kan. Nah, macam-macam lah prosesnya ini kan. Nah, tapi yang jelas itu tadi, mengapa pakai itu tadi, mengapa briar tadi
dijadikan sebagai bahan yang terbaik untuk pipa, ya walaupun ditemukan secara kebetulan, itu setidak-tidaknya, nah, itu ada keistimewaannya, gitu ya. Nah, apa keistimewaannya? Pertama, dia keras, itu kayu keras, tapi tidak terlalu berat. Jadi kalau kita pakai kayu ulin atau kayu besi, ya mungkin bisa, tapi beratnya ini bisa doer mulut kita mau nyedotin pipa itu barangkali. Nah, lalu selain dia itu keras tadi apa? Keras, dia tuh tidak mudah dimakan oleh api. Jadi kalau kita nyangklong, tembakaunya itu dimakan oleh api, kayunya enggak. Jadi tidak menimbulkan adanya aroma-aroma baru, aroma kayu, ya enggak, berayar tidak terbakar. Nah, itu ceritanya. Lalu kemudian juga apa lagi sampai uratnya itu bagus. Jadi ada tadi cangklong kesayangan saya, tapi tidak ketemu ininya. Tetapi setidaknya kita bisa melihat ini salah satu cangklong yang besar, bagus sebenarnya itu urat-urat pipanya itu, urat-urat kayunya itu kan. Jadi dia punya keindahan yang tersendiri gitu. Nah, selain itu apa lagi sampai? Ya, selain itu kayu berayar tadi dia mendinginkan itu asap itu. Karena saya bilang tadi kan, saya nyangklong mulai Jepang dengan harapan tangan itu hangat. Tapi terlalu ini juga panas itu kalau kayunya itu nggak benar gitu. Bisa melepuh juga. Mulut kita juga bisa melepuh juga. Asap yang kita hisap juga panas. Tapi berayar itu mereduksi panas tadi gitu. Walaupun tentu tetap panas gitu. Nah, jadi apa namanya? Oh, begitu ya ceritanya sampai. Iya gitu. Nah, lalu itu cangklong-cangklong yang dari kayu berayar itu berapa harganya? Saya tidak tahu harga sekarang karena pipa saya ini ada yang dibuat itu 20 tahun yang lalu. Mana ini? Ya. Pokoknya ada salah satu dari pipa sini. Ini jelas ini pipa ini buatan Stanwell mereknya. Tertulis di belakang sini itu tahun 2001 dibuat. Jadi udah 21 tahun ini cangklong dibuatnya gitu. Mungkin di tangan saya ya 17 tahun atau berapa tahun gitu. Nah, jadi itu kisah kayu berayar tadi. Berapa harga cangklong yang layak untuk dihisap sampai atau digunakan? Nah, tiap orang punya pengalaman berbeda. Tetapi menurut pengalaman saya, itu setidaknya cangklong yang layak itu zaman dulu saya masih beli, mungkin saya bilang tadi udah 25 tahun yang lalu kan, sejak itu saya mulai merokok itu sekitar $100 atau sekitar ya 1.400.000 lah. Di bawah itu sulit untuk bisa diisap pipa itu. Lalu harga di online ada sampai yang 100.000, 150.000 ya, saya nggak tahu itu, saya nggak pernah mencoba. Tapi ada ungkapan mengatakan uang itu nggak bohong gitu kan. Ada juga ungkapan ada harga, ada rupa gitu. Jadi kalau barangnya cenderung ada harga ya cenderunglah dia baik gitu. Tapi saya tidak melecehkan orang lain. Saya katakan saya tidak tahu dengan cangklong yang harga 50.000 atau 100.000 itu gitu. Nah, belakangan kita juga sudah ada mulai membuat cangklong antara lain di Bandung. Saya lihat cukup bagus juga. Cangklong dari kayu berayar, karena dia ngimpor berayarnya untuk ininya, mouthpiece-nya untuk isapan juga dia impor. Jadi di sini cuma mengukirnya. Bagus juga. Nah, katanya cangklong kita buatan Bandung itu sudah terjual juga ke Amerika, ke Eropa. Ada harga yang sampai 5 juta setengah atau 6 juta setengah gitu. Sampai punya nggak cangklong yang mahal-mahal banget? Enggak, saya enggak punya yang mahal-mahal banget. Ini salah satu cangklong saya yang cukup mahal. Ini saya beli di Jerman. Ini Porsche. Jadi ada tulisnya di sini, walaupun mungkin agak susah ditangkap kamera. Ini cangklong yang saya beli di Jerman, Porsche. Ini pun juga cangklong yang tidak terlalu hangat kalau dipegang. Oh ya, omong-omong lompat. Gimana sampai pegang
pipa atau nyangklong. Jadi memang beda dengan rokok. Bukan gini yang nyangklong gitu kan. Bukan gini gitu. Bisa saja ada orang yang megang begini gitu kan. Tapi kalau saya lebih suka begini gitu. Nah, ini gaya orang nyangklong. Saya tidak bisa nyalakan di sini karena ruang ini ruang anti rokok. Nah, itu kisah si Briar dan harga cangklong tadi. Ada senpai yang lebih mahal lagi dari itu. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Kembali kita kisahnya ke Jepang. Tadi kan saya bilang mulai ngerokok itu nyangklong itu di Jepang. Nah, pada umur 40 tahun. Jadi 7 tahun setelah saya di Jepang itu. Saya datang ke Jepang tahun 90. Waktu itu umur saya baru 33. Nah, jadi gimana cerita Jepang tadi? Gimana harga pipa di Jepang? Nah, cerita menarik begini. Saya punya toko pipa di Ginza, pusat perbelanjaan di Tokyo. Nama toko pipanya itu Sekisui. Itu telah ada pada tahun 1930 kalau nggak salah, sudah berdiri sebelum Perang Dunia I, sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, saya biasa membeli pipa di situ. Toko itu pun juga dari bapaknya, anaknya, cucunya menjaga toko itu sehingga kita saling kenal. Nah, jadi saya setelah tamat sekolah pulang ke Indonesia. Jadi anggota DPR tadi, kebetulan juga saya punya kantor pengacara bersama abang saya, Pak Yusril. Nah, jadi Jepang tadi tahunya saya udah selesai sekolah. Walaupun saya menjadi anggota DPR, dia tahunya saya pengacara. Jadi panggil saya tuan pengacara. Biasalah kalau orang Jepang kan, kalau kita masuk toko dia membuku, irassai gitu kan, selamat datang. Jadi masuklah ya. Oh, dikasihlah teh hijau. Oh, hisashiburi desu katanya. Rindu, lama enggak ketemu dengan Anda gitu. Gimana kabar? Bla 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 bla. Basa-basi lah saya kan. Dia bilang, "Ini ada pipa bagus." Gitu. Saya cuma mau nunjukannya saja. Enggak beli juga enggak apa-apa. Oh, itu kayak jual emas itu ada tray-nya, ada dulangnya dipasang kain vinil begitu yang kain bluedru, ditaruh pipanya situ. Wah, ini buatan Denmark. Ini pipa berkelas. Ini dari Briar yang bagus, tuan pengacara gitu. Ini Briar tua. Ini tidak begitu dingin, tidak begitu panas nanti. Tidak mudah pecah. Motifnya juga bagus dan bla bla bla. Oh. Berapa harganya? Saya terkejut. Itu senilai dengan mobil Avanza. Satu cangklong. Jadi saya canda-canda. Iya, saya bilang, ini Tencho, kepala toko. Ini kenapa jadi harganya mahal kayak begini gitu? Oh, sudah. Kalau mau yang lebih murah ada. Taruh lagi. Begitu juga. Oh, ini begini-gini, ada garansi, ada semacam dibuat oleh maestro pipa yang hebat dan segala macam. Nah, harganya berapa? Kurang lebih 3/4 dari harga tadi. Saya bilang saya jadi heran. Mahal banget ini. Ya ini bagus, ini maestro terkenal gini. Lalu katanya, dia tuh 1 tahun hanya bikin 1 pipa. Saya bilang di situ kuncinya. Kenapa dia cuma bikin 1 pipa sehingga harganya mahal dan aku harus bayar? Kenapa dia tidak bikin 5.000 pipa, harganya murah dan aku beli? Katanya, memang susah kalau bicara dengan tuan pengacara. Dia ambil itu pipa yang mahal tuh, dia taruh dia. Ini kata jeglek. Nah, seperti gini kali saya ranjang kayak gini. Ini tuan. Ini ada pipa yang lebih murah. Nah, di situ ada pipa tadi yang $600 kalau yen itu di ini kan. Lalu juga ada yang $100. Nah, kita milih-milih saja dari situ kan. Nah, jadi berapa mahalnya harga pipa yang sampai pernah ketahui? Ada yang seharga mobil Avanza baru gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau ada yang 150.000, ada yang sekitarnya nggak usah heran gitu. Macam-macam pilihan, macam-macam kelasnya. Nah, itu kisah pipa. Lalu senpai, ini pipa senpai di belakangnya ada yang kebilau-kebilau gitu kan. Nah, ini serius banget nih, udah kayak ibarat pemain musik tuh, ibarat gitar itu ada anunya gitu kan, ada kantongnya segala macam. Nah, ini juga pipa. Ini namanya pipa Mersam. Ini dari Turki. Ini semacam batu yang ringan, Mersam. Nah, ini bagus sekali gambarnya, cakaran kaki elang kali ini atau ayam memegang gitu.
Nah, ini pipa mersam selalu di dalamnya. Kalau saya cenderung menggunakan ini filter, ini juga ada filter 9 mili. Nah, ini ada keistimewaannya mersam ini, bahwa dia semakin lama diisap, ada juga yang sedikit mistis yang mengatakan dia bergantung suasana pengisapnya, suasana hati dia. Ini warnanya dia akan berubah. Jadi sebagian nikotin juga diserap oleh batu mersam ini, sehingga warnanya akan lebih cantik lagi, tidak putih lagi begini. Tapi lama-lama nggak diisap, dia akan kembali lagi menjadi seperti begini. Ada berapa banyak sampai pipa yang mersam ini gitu. Oh, ini ada lumayan pipa mersam yang saya bawa ini. Ya, ini sampai saking anunya dibagi 3 nih. Ini ada sedotannya untuk ngisapnya. Nah, ini juga pipa dari mersam. Terlihat sekali gambar kepala orang. Ini ada lubangnya untuk naruh tembakau. Semua dia fungsional, bisa dinikan. Ini juga ya pipa mersam juga. Semua saya beli di Istanbul zaman dulu masih sering melanglang buana, dan semua ini saya tidak bohong, ini isinya pipa mersam, walaupun tidak perlu saya buka semua. Ini juga mersam. Nah, ini pipa-pipa putih begini adalah pipa dari Turki, namanya pipa mersam. Jadi kelemahannya itu jangan dijatuhkan, dia pecah. Nah, oh jadi ada ya sampai yang bukan dari kayu, ada yang dari batu, ya ada. Nah, inilah dia dari batu semacam batu yang ringan. Nah, kalau mersam, kalau brayer gimana sampai mau lihat sebelum jadi pipa. Nah, ini kayu brayer, ini saya beli di Tokyo. Rencananya dulunya mau gaji sendiri juga, mau bikin pipa. Masih ada harganya nih, 2.940 yen, katakan 3.000 yen. 3.000 dikali berapa, jadi sekitar mungkin ini saja ini yang belum jadi pipa. Jadi ini tinggal membentuknya, ininya sudah ada, lubangnya sudah ada, dan ini juga sudah bisa diisap sebenarnya. Nah, inilah kayu brayer tadi. Kalau dipoles dia akan menghasilkan urat-urat seperti urat-urat yang ada di sini. Nah, ini sengaja ada motifnya yang dibuat begitunya. Nah, itu kisah tentang pipa tadi. Sebentar, saya lihat contekan saya. Ya, saya tadi sudah cerita keistimewaan kayu brayer tadi gitu kan. Nah, gimana sampai sejarah pipa masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, pipa masuk ke Indonesia itu yang jelas itu dibawa oleh bangsa barat, terutama sekali Belanda. Itulah sebabnya maka ada ungkapan ya, nyangklong itu merokok secara lebih bermartabat katanya gitu kan. Ya, kenapa? Ya tuan-tuan Belanda yang yang ngisap pipa itu, bukan yang lintir-lintir. Ya itu kesan orang begitu kan. Nah, tak benar tanda ilusi atau bagaimana, tapi dulu zaman saya masih mengasihi pipa, itu pun juga sebenarnya pipa itu bagi saya merupakan gaya hidup, merupakan passion. Jadi pada saat itu kalau saya pakai katakanlah sepatu warna coklat, ikat pinggang coklat, tentu pipa saya juga warna coklat. Nah, kalau hijau bagaimana dasinya sepatu saya hijau, saya gunakan pipa yang hijau. Kalau hitam ya jadi ada harmoni. Saya menganggap pipa itu satu set. Jadi bukan saja hanya untuk menyangklong saja, tetapi pipa itu merupakan gaya hidup gitu. Nah, mungkin juga saya terkena ilusi atau merokoknya itu secara lebih lebih bermartabat. Nah, lalu orang Belanda saya katakan barangkali yang mempopulerkan pipa di Indonesia itu. Sebenarnya apa sih sampai gitu istimewanya nyangklong itu sama rokok biasa, rokok yang digulung itu yang kita biasa beli di toko. Itu jauh sekali perbedaannya. Jadi pertama dari segi rasa itu aroma atau rasa tembakau itu mungkin ribuan macamnya. Jadi saya bisa ngisap tembakau tapi rasa buah gitu. Nah, saya bisa mengisap ini rasa vanili. Saya bisa
mengisap ini rasa coklat. Jadi itu amat kaya dengan aroma. Nah itu yang membuat pengisap cangklong itu jatuh cintanya itu biasanya jatuh cinta berat itu. Jadi orang mengatakan kamera, kata orang, maaf saya menyebutkan merek walaupun mereka tidak bayar iklan ke saya. Nah kalau dalam hal kamera, kata orang, kalau masih pakai kamera merek itu ini belum profesional, belum terakhir, belum makomnya belum amat tinggi. Tapi kalau dia sudah pakai Leica, nah itu dia sudah hatam. Jadi paling tidak walaupun saya juga ngerti kamera, saya juga punya kamera Leica. Paling tidak udah hatam gitu di dalam kamera. Nah kalau dalam hal merokok, kata orang, kalau dia sudah nyangklong, nah itu makomnya sudah tinggi, sudah hatam gitu. Nah, jadi itu citra tentang itu pipa. Nah, rasanya itu luar biasa sebenarnya gitu ya. Nah, tembakau gimana, Senpai? Nah, ini ada komunitas cangklong di Indonesia. Sekarang ini saya lihat banyak sekali. Zaman saya nyangklong 25 tahun yang lalu, itu mencari cangklong itu masih susah. Makanya hampir semua cangklong saya buatan Eropa, ada buatan Belanda, buatan Denmark, buatan Prancis, buatan Itali, buatan Jerman. Nah, gimana Senpai, tembakau? Sekalipun mereka juga tidak bayar iklan ke saya, bagi saya ini yang saya suka. Ini mereknya Davidoff. Jadi saya juga punya cangklong, tak tahu yang mana, ada Davidoff. Ini semacam begini. Jadi ini pun harum baru. Ini Davidoff. Di mana belinya Senpai? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi orang susah mau merokok pakai cangklong ini. Jadi yang banyak jual ini dan paling dekat dan juga relatif murah itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Di Singapura banyak, tapi lebih mahal. Pajaknya luar biasa. Nah, lalu gimana caranya? Ya, sebenarnya saya cerita ini ke kawan-kawan, mungkin ada yang berminat ya terhadap ini. Itu ada akalnya. Beli saja di Amerika, kirim. Nah, berapa harga ini di Amerika? Davidoff ini saya yang ambil yang red mixture, ada green mixture, ada blue mixture, segala macam lah, macam-macam. Ini dia 50 gram, harganya $8, ditambah ongkos kirimnya, kalau pakai pos biasa tuh $5, ditambah lagi pajak, masuk pajak apa semacam. Nah, hitung tuh sekitar $230. Itu masih lebih murah ketimbang kita membeli di Malaysia atau membeli di Tokyo. Kalau membeli di Tokyo atau di Malaysia, itu harganya satu ini gitu. Nah, kalau ngisapnya kuat, wah ini mungkin 2 hari habis. Tapi saya nanti ada cerita sendiri, saya tidak begitu saya ngerokok sedang-sedang saja. Nah, jadi kirim ke Amerika, cari di internet, tidak hilang. Kalau pakai pos biasa mungkin 3 minggu ya pesan aja. Nah, tapi ada satu tekniknya tadi. Itu ada undang-undang kita yang melarang impor tembakau itu. Jadi tembakau itu maksimum boleh diimpor itu 50 gram, bahkan 40 gram. Jadi gimana caranya? Ya udah, saya mau pesan 2 biji, itu pesannya 2 kali. Jadi jangan dibuat satu paket oleh pihak pengirimnya nanti. Kan terhitungnya satu, pas masuknya kan tidak melewati jumlah yang diinikan tadi. Nah, dengan itu pun juga masih harganya masih relatif murah begitu. Nah, begitu ceritanya. Lalu apa saja Senpai alternatif lain dulu? Saya mengisap tembakau yang namanya mereknya itu Blend 11. Tapi kurang lebih sebulan setengah yang lalu saya ke Kuala Lumpur. Saya cari Blend 11 itu katanya discontinue. Itu murah tetapi nikmat, mirip-mirip dengan Davidoff. Apalagi Senpai gitu kan. Ya mungkin Erin Moore, orang bilang tembakau cap nanas. Nah itu juga tembakau yang menarik sebenarnya, enak untuk diisap. Nah begitu ceritanya. Lalu omong-omong tentang cangklong ini Senpai ya, dari sekian banyak cangklong ini kan bentuknya macam-macam. Jadi ada yang lurus, nah, ini salah satu cangklong yang lurus kan. Ada juga cangklong yang bengkok.
Nah, ya, ini mereknya saya nggak tahu bacanya nih. Vaillant kali, ini sama dengan merek filter. Ini kan bengkok nih. Nah, ini lurus. Apa beda fungsinya sampai? Ya ini masalah gravitasi, masalah gaya berat. Kalau yang bengkok semacam begini, itu umumnya dipakai untuk MIPA sambil berjalan. Walaupun sekarang ini karena di mana-mana sudah larangan anti merokok sudah susah orang untuk MIPA sambil berjalan. Tapi ini fungsinya tuh untuk berjalan sambil merokok. Kenapa? Ya logikanya sih saya bilang tadi begitu. Ini masalah gaya berat. Ini kalau lurus kalau begini bisa doer ini mulut saya nahan pipa ini kan berat dia. Karena di lurus sana. Nah, pipa kan cenderung jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Ini memang dia sudah menjuntai ke bawah, bengkok kayak gini. Ya, jadi kalau begini, walaupun tidak ada orang jadi doer gara-gara ngisap pipa, tapi minimal mengurangi berat beban di mulut ini. Jadi itu paling tidak dalam memilih pipa ada dua macam jenis pipa, yang bengkok dan yang lurus. Ada bengkok banget, ada ya bengkok sedang, tapi garis besarnya itu tadi lah. Kalau yang lurus itu dipakai untuk merokok sambil duduk. Gitu. Dan umumnya sebenarnya orang mengisap pipa itu memang idealnya itu duduk. Ya karena itu kalau nggak diisap dia mati. Jadi kalau sambil ngobrol ngisap pipa, ya nanti udah nyalain api lagi. Tapi kalau duduk sendiri itu 45 menit itu baru habis dan tidak mati-mati. Nah dulu ada kontes dipasang tembakau sekian gram, lalu tanding siapa yang paling sanggup bertahan, ya, paling terakhir matinya tanpa nyalakan korek kembali. Itu mungkin para pecinta cangklong itu bisa juga nanti membuat kontes siapa paling jago mengisap pipa dalam arti kata paling lama. Kan? Nah, lalu mudah nggak sampai mengisap pipa itu? Nah, ini jadi kalau dibilang tadi merokok secara lebih bermartabat barangkali sampai taraf tertentu ada benarnya juga. Karena kalau rokok biasa itu langsung aja ambil isap, kita bisa merokok hari itu juga. Ngisap pipa, ngisap cangklong itu paling tidak kita perlu barangkali 3 bulan. Sebulan udah bisa tuh udah jago. Banyak masalahnya. Jadi antara lain kok buntu pipanya gitu. Kok mati terus. Nah, kok lidah saya melepuh. Nah, itu beberapa keluhan dari pengisap pipa itu. Nah, jadi ada tekniknya memang kalau seandainya kita mengisi pipa itu dengan tembakau, teori dasarnya kalau udah tahu sih tidak pakai teori itu, udah pakai feeling sendiri. Jadi pas dimasukkan itu yang bawah sekali 3 kali dia idealnya, jangan terlalu kencang, nanti dia nyumbat lubang anginnya itu. Nah, tengah-tengah itu agak padat. Nah, yang atas sedikit lebih kendor. Nah, dengan begitu, jadi pas dinyalakan itu kena api, yang atas udah dulu dimakan kan. Nah, dia akan turun ke bawah yang ketemu dengan yang agak padat tadi. Nah, tapi gimana sih yang agak padat dan sedang dan itu ya, ini memang susah dijelaskan. Ini pada akhirnya feeling gitu. Kalau udah jago sih sekali masuk yang tidak perlu dibagi 3, klek dia udah tahu lah itu kan. Nah, lalu pipa itu diisap ya sampai iya. Nah, tapi banyak yang mungkin nggak tahu. Di samping diisap, pipa itu juga ditiup. Ini kan. Loh kok pipa ditiup ya gitu. Iya, itu supaya apinya rata. Gitu. Jadi bukan niup terlalu menikmati itu, enggak. Kalau ditiup enggak, asapnya enggak masuk ke arah kita, dia keluar. Tapi itu untuk menjaga agar api itu tidak mati. Nah, jadi ditiup. Dan ada lagi satu tekniknya. Ini kalau api kayak udah mau mati, udah kecil, itu ditutup ini pakai jempol sambil diisap itu, dimainkan. Jadi ibarat naik motor itu dimainkan gasnya, dren gitu. Ini gitu juga. Gitu. Nah, ditutup sedikit kita isap. Nah, kalau sudah agak gede kita lepas lagi. Jadi lubang pipa itu dibuka dan ditutup. Lalu pipa itu bukan hanya diisap, tetapi juga ditiup. Walaupun kebanyakan tentu kita mengisapnya. Niup itu supaya apinya tidak mati saja. Nah, lalu gitu. Supaya nggak panas tadi gimana? Sampai ya, tadi sudah bilang.
kayu berayar, carilah pipa yang baik. Makanya di awal saya sudah bilang, pipa Indian itu panjang tangkainya. Orang Indian pintar, supaya nggak panas mulut dia, lidahnya nggak melepuh. Nah tapi pas dia masuk Eropa ini pipa, kalau pakai cangklong Indian begitu, gimana orang mau nyetir mobil misalnya bisa kepentok. Orang Indian barangkali masih tinggalnya di alam bebas. Nah bagaimana kita harus ngantor kalau panjang pipanya 60 cm misalkan. Nah pipa itu dipendekkan, sebagai akibatnya ya cenderung pipa tadi panas walaupun telah memakai kayu brayer. Nah gimana caranya supaya nggak terlalu panas? Ya ngisapnya jangan terlalu nafsu, kalau disap terus ya melepuh. Ngisapnya pelan-pelan dinikmati gitu kan. Gitu. Nah sambil cari ilham cari apa. Jadi orang yang sudah nyangklong, saya 25 tahun ya pengalaman nyangklong, saya pun sekali-sekali masih ada ujung lidah itu terasa juga seperti panas begitu. Nah jadi padahal itu sudah lama, kalau ngisi pipa itu saya sudah tahu, tapi lidah terbakar itu Tapi sebenarnya ada juga cara, kalau lidah itu terasa terbakar, maka obatnya itu ada yang mengatakan dibaluri madu, besok sudah sembuh. Sebenarnya sih nggak usah dibaluri madu. Ini di tempat saya ini ada permen madu. Ini permen Inggris, tetapi secara kebetulan ini ada juga dijual di Kuala Lumpur. Jadi ini permen enak, harganya kurang lebih Rp60.000 barangkali. Dia lumernya pun juga enak. Jadi ini sebenarnya bukan digigit, karena saya takut susah ngomong nggak saya gigit. Sebenarnya di kulum-kulum aja ini. Permen ini, jadi sambil nyangklong, sambil ngisap permen ini enak juga. Jadi ada rasa manis-manis, ya manisnya itu dari mana? Ya manisnya dari permen ini. Sekaligus juga untuk mengobati lidah kita yang terasa melepuh tadi gitu. Oh, jadi di situ ya sampai kiatnya. Iya, memang harus banyak akalnya gitu kan. Nah, lalu sampai betul nyangklong itu sudah 25 tahun. Nah ini, jadi saya akan juga beritahukan ini tips untuk berhenti merokok itu. Tapi saya rasa mungkin kita jeda sejenak, nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Ya, sahabat senpai, saya tanpa terasa telah lebih dari 42 menit saya berbicara tentang cangklong. Jadi begini, mungkin saya juga sedikit mau rehat juga, maka kita bagi ini menjadi 2 episode. Ini yang sekarang ini adalah episode pertama, nanti kita sambung dengan episode kedua. Nah, di episode kedua itu saya akan membicarakan tentu saja apa-apa yang belum dibicarakan di dalam episode pertama tadi. Sampai jumpa di episode kedua. Sore dewa, mata, aimasu. Nihon no Kataro!